A week later, Husnera was told by a source close to Rab that her husband was in custody at a secret location. There has been no sign of the three men since. Selamat datang guys di channel ini lagi, di Detektif Aldo bareng sama gua. Dan hari ini gua pengen ngebahas hal yang cukup menarik ya, yaitu tentang satuan anti terorisme asal Bangladesh yang namanya itu Rapid Action Battalion atau disingkat jadi RIB, RAB atau RAB atau RAB ya. Dan si RAB ini itu cukup rame dibicarain sama media-media internasional di satu dekade ke belakang. Karena kasus-kasusnya yang menyangkut kepada kasus kemanusiaan. Karena dari kasus-kasus yang ada tuh mereka ini udah bikin hilang 1.000 orang lebih. Tapi sampai sekarang pun ini satuan polisi masih ada dan berjalan. Gimana kasus-kasusnya dan kenapa satuan ini masih berlangsung sampai sekarang? Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Rapid Action Battalion atau yang biasanya disingkat tadi gue bilang RAB atau RAP lah gue sebutnya biar gampang ya. Ini sebuah satuan elit kepolisian asal Bangladesh yang ditujukan buat menangkal terorisme dan aksi kriminal berat. Jadi ini satuan tuh mulai beroperasi dari tanggal 14 April 2004 buat menangani kasus-kasus terorisme yang masih marak-maraknya di tahun-tahun itu. Dan terlebih lagi mereka juga dibuat gak lama setelah peristiwa 911 yang kejadian di tahun 2001. Satuan RAB ini juga berisikan 12.000 pasukan yang dibagi jadi 15 batalion. Dan isi dari 15 batalion ini itu juga gabungan dari prajurit-prajurit elit Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut. Jadi bisa dibilang emang special force banget lah si RAB ini, kayak Kopassus lah kalau di Indonesia. Apalagi mereka juga diatur langsung sama Kementerian Dalam Negeri dan militernya Bangladesh. Nah di awal pembentukannya, animo masyarakat ke mereka tuh bisa dibilang cukup baik dan pada suportif juga sama mereka. Karena ya memang bisa dengan efektif nangkep dan ngebasmi abis dari mulai gangster, kelompok separatis, dan juga teroris-teroris yang waktu itu lagi parah-parahnya bergerak di Bangladesh. Terutama di daerah Bangladesh yang cukup rawan sama kelompok-kelompok kayak gitu. Tapi yang jadi isu dari satuan ini tuh ada di bagian target operasi mereka yang bukan cuma teroris doang. Karena salah satu kasus yang jadi highlight di awal-awal pembentukan satuan ini tuh waktu mereka nangkep Sumon Ahmed Majumder, seorang pebisnis dan ketua dari organisasi pemuda Jubolik, yang adalah anak organisasi dari Partai Bangladesh Awami League, oposisi pada saat itu. Jadi si Sumon ini tuh ditangkap setelah jadi saksi mata pembunuhan Ahsanullah Master, seorang anggota parlemen dari Partai Awami League. Dan yang jadi masalah itu, si Sumon ini tuh meninggal 10 jam pasca penangkapan, setelah diduga disiksa sama anggota RAB itu sendiri. Nah dugaan ini tuh juga bukan cuma spekulasi dari pihak para aktivis kemanusiaan yang ada di Bangladesh. Karena dari tahun 2004 sampai 2008 aja udah ada 1.000 orang yang dieksekusi karena kejahatan tertentu. Yang diantaranya itu setidaknya ada 5 politikus dan juga aktivis yang meninggal atas dugaan penyiksaan dari pihak RAB. Dan semuanya itu ada dari pihak oposisi partai yang lagi memegang kekuasaan pada saat itu. Dan beberapa keterangan dari polisi juga itu berbeda dari keterangannya satuan si RAB ini. Dan waktu diminta kejelasan pihak kepolisian setempatnya juga memang gak mau ngasih keterangan apapun. Jadi ya bingung juga gitu keterangannya yang mana. Dan dengan adanya dugaan-dugaan kayak gini, udah jelas relasi mereka sama banyak kelompok oposisi di masyarakat juga jadi gak baik-baik aja. Makanya Syafiq Ahmed yang jadi Menteri Hukum pada tahun 2009 itu berusaha buat ngebela RAB dan bilang ke aktivis-aktivis kemanusiaan kalau yang dilakukan sama RAB itu benar-benar adil dan yang dieksekusi sama mereka pun cuma kriminal-kriminal yang udah terbukti bersalah. Tapi setelah statement itu disuarakan sama Menteri Syafiq pun sebenarnya anggota-anggota RAB ini nggak berhenti ngelakuin opresi dan kekerasan ke masyarakat umum. Karena di tanggal 28 Mei 2009 mereka tuh sempat memukulin FM Masum, salah satu reporter media New Age asal Bangladesh. Karena dia itu nggak mau ngebukain pintu ke anggota RAB yang waktu itu abis ngelecehin istri dari pemilik tempat tinggalnya dia. Dan sejak kasus-kasus ini meledak di masyarakat pun,
opresi dan kekerasan yang dilakukan sama RAB ini juga nggak berhenti dan terus berlanjut. Yang bahkan total kriminal yang dieksekusi dari operasi-operasinya si RAB ini itu ada sekitar 700 orang dari tahun 2009 sampai tahun 2021. Terutama di tahun 2014 dan 2018 waktu ada pemilihan umum di Bangladesh. Dan yang menang itu Partai Awami yang sebelumnya itu anggotanya jadi korban satuan RAB ini tadi. Jadi intinya sejak 2009 tuh mereka tuh bisa ngebalikin kekuasaan dari yang sebelumnya itu mereka yang jadi oposisi. Dan kalau kalian nanya kenapa bisa sebanyak ini kasusnya, sebenarnya yang dieksekusi sama mereka juga bukannya orang-orang sipil yang gak bersalah doang. Tapi ya memang banyak buronan-buronan juga gitu di 700 orang itu. Tapi angkanya bisa jadi sebanyak itu memang karena tindakannya si RAB ini itu cukup kontroversial. Dengan strategi shoot first yang bisa terbilang cukup sadis, ya walaupun kita juga gak tahu sepenuhnya seberapa berbahaya mayoritas kriminal yang mereka tanganin. Tapi memang strategi tembak dulu ini tuh cukup bikin aktivis-aktivis kemanusiaan dan masyarakat luas di sana jadi cukup parno juga. Karena memang selain dari strategi mereka yang terbilang cukup sadis ini, pihak RAB itu juga ngaku kalau ada proses peradilan yang terlalu bertele-tele dan lama. Apalagi udah lama kayak gitu, kriminal-kriminal ini juga mayoritas bisa balik lagi ngelakuin kejahatan nantinya. Jadi menurut mereka, ya cara mereka yang ditentang banyak pihak tuh justru adalah cara paling efektif dan adil buat kehidupan masyarakat dan keamanan masyarakat itu sendiri. Dan dari banyaknya kasus-kasus ini juga sebenarnya nggak sedikit pihak yang protes dan minta kejelasan dari RAB soal dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM yang mereka lakuin di operasi-operasi yang ada di grey area kayak nangkepin aktivis dan juga anggota dewan partai oposisi. Karena kan kejahatannya itu nggak jelas tapi tiba-tiba meninggal aja gitu orang-orangnya. Tapi pihak RAB sendiri selalu ngebantah semua tuduhan dan dugaan pelanggaran HAM yang mereka lakuin. Karena setiap kali ditanya soal operasi-operasi yang ngilangin nyawa, mereka selalu ngejawab kalau itu semua bisa kejadian karena crossfire alias saling tembak antara pihak kriminal dan juga anggota RAB itu sendiri. Dan kalaupun ada yang ditembak secara sepihak sama mereka, ya berarti tindakan itu tuh udah jadi sesuatu yang paling benar dan memang perlu dilakukan sama pihak RAB itu sendiri. Jadi memang mereka ini selalu ngelak dari pertanyaan dan gak pernah ngasih detail yang jelas soal operasi-operasi yang mereka lakukan dan biasanya menelurkan korban-korban. Dan kayak yang tadi gue bilang soal pemilu, Partai Awami League yang tadinya jadi korban persekusi dari RAB ini tuh malah jadi ngebalikin keadaan. Dan yang kejadian pasca pemilu 2014 itu malah banyak aktivis dan anggota parlemen dari Partai Nasionalis Bangladesh yang hilang. Dan beberapa hasil otopsi pasca eksekusi mereka tuh ada juga yang bener-bener sadis banget. Kayak banyak luka lebam di seluruh badan dan juga luka tembak. Yang kontradiktif dengan keterangan RAB yang masih sama dari sebelum-sebelumnya. Kalau tiap dieksekusi kayak gitu tuh selalu ada saling tembak antara mereka sama pihak yang mau ditangkap atau kriminalnya. Dan selain dengan alasan eksekusi mereka yang gak jelas, operasi-operasi RAB ini juga dipermudah lagi sejak tahun 2018. Karena memang di tahun 2018 tuh mereka dapat otoritas lebih lagi atas penangkapan-penangkapan kriminal dari undang-undang barunya Bangladesh. Yang ngatur soal kejahatan online kayak misalnya hate speech. Jadi makin enak banget itu aparat-aparat RAB ini nangkepin orang-orang yang kritik atau ngomongin pemerintah. Karena ya pasal barunya itu cukup karet dan bisa bikin masyarakat ditangkap dengan mudah. Dan kemungkinan besar juga mereka pasti disiksa juga sama itu aparat-aparat. Dan selain dari undang-undang soal hate speech ini, di tahun 2018 itu juga Bangladesh menyatakan perang melawan narkoba alias war on drugs. Yang juga bikin ini aparat RAB itu tambah gampang lagi nangkepin orang-orang yang mau mereka tangkap. Walaupun anehnya, ternyata nggak cuma aktivis dan anggota partai oposisi doang yang dapat kejutan penangkapan kayak gini. Karena di tanggal 27 Mei 2018, Ekramul Haq, mantan presiden anak organisasi Partai Awami, itu ditangkap dan dieksekusi sama aparat RAB. Dan ini tuh jadi berita yang bener-bener gede banget di Bangladesh. Jadi awalnya di tanggal 27 Mei itu dia diteleponin terus sama salah satu anggota intelijen negara soal deal-dealan transaksi tanah katanya. Tapi karena kebetulan itu tuh hari Minggu dan lagi puasa juga, jadi awalnya dia itu nggak ngerespon telepon itu sama sekali. Tapi karena sampai malam pun terus diteleponin, akhirnya dia angkat itu telepon. Dan dia tuh diminta buat ketemu sama aparat di Hotel Netaung yang ada di kota Teknaf, Bangladesh. Tapi setelah ketemu di sana, dia tuh malah dikirim ke pasukan eksekutor dan gak pernah kelihatan lagi sampai sekarang. Nah tapi bukti apa yang bisa dipakai buat ngejelasin kehilangannya si Ekramul ini? Dan jawabannya itu ada dari keterangan dua mantan komandan RAB yang akhirnya jadi whistleblower. Mereka berdua tuh ngejelasin tentang cara eksekusinya si Ekramul dengan jelas dari awal sampai akhir. Jadi awalnya tuh dia dibawa ke tempat sepi sama satu mobil van pribadi yang dikasih kaca film gelap. Dan jalanan di sana tuh diblokir total sama anggota-anggota RAB yang lain. Dan di kondisi ini
si Ekramul tuh udah nggak bisa gerak dan ngeliat karena mata dan tangannya udah diikat pakai kain. Nah setelah sampai ke lokasi eksekusi, kebetulan waktu itu tuh istrinya si Ekramul ini telepon dan diangkat sama anggota RAB yang ada di sana. Jadi memang telepon itu tuh sengaja diangkat supaya bisa ngedistraksi si Ekramul yang pastinya udah gak kebayang juga gimana keadaannya waktu itu. Dan sambil istrinya itu ngomong di telepon, si Ekramul ini tuh langsung ditembak beberapa kali di sekitar dada. Dan dibiarin gitu aja sekitar 20 menit sampai akhirnya meninggal karena pendarahan. Jadi emang segila itu. Terutama karena mereka itu gak ngelakuin eksekusi instan yang bikin si Ekramul ini meninggal di saat itu juga. Jadi memilih cara yang jauh lebih menyiksa gitu. Dan buat nutupin pembunuhan di luar hukum ini, RAB sendiri tuh ngejadiin kasus ini sebagai kasus penangkapan pengedar narkoba. Karena kayak yang gue bilang tadi, Bangladesh tuh kan lagi war on drugs. Makanya ini bisa jadi alasan yang dianggap mudah buat mereka. Apalagi di kasus ini anggota RAB juga ngelakuin manipulasi TKP. Supaya seakan-akan di sana tuh ada aksi saling tembak antara si Ekramul dan juga anggota RAB. Jadi setelah si Ekramul ini benar-benar meninggal, mereka tuh naruh pistol di tangan dia. Udah gitu mereka juga nyebarin peluru dan magazine pistol kosong di TKP. Dan gak lupa juga mereka itu naruh 10.000 pil narkoba di tasnya si Ekramul. Jadi membuat orang awam ya TKP-nya udah jadi kayak TKP perang narkoba gitu. Bukan jadi sekedar TKP eksekusi satu pihak. Apalagi di sana juga kagak tanggung-tanggung ya. Diletakkan 10.000 pil narkoba alias bandar gede gitu harusnya. Dan selain dari saksi 2 komandan RAB yang menjadi whistleblower, kasus ini juga semakin meledak setelah istri dan anaknya si Ekramul itu berusaha dibungkam sama pihak RAB ini. Tapi bukannya jadi diam dan tidak bersuara, mereka itu malah nge-share soal kejadian ini ke media-media lokal dan internasional. Dan ternyata mereka juga punya rekaman suara telepon waktu itu, saat dia telepon suaminya. Dan di rekaman itu dengan jelas ada suara tembakan dan juga suara si Ekramul yang nahan sakit setelah ditembak sama pihak RAB. Walaupun memang dugaan pembunuhan sepihak ini tuh sama sekali gak digubris sama pihak RAB. Dan sampai sekarang pun gak ada motif jelas soal penembakan ini sebenarnya motifnya apaan. Tapi walaupun gak ada keterangan jelas soal motif penembakan ini, keterangan selanjutnya dari 2 mantan komandan RAB ini tuh semakin memperjelas kebobrokan sistem satuan tersebut. Karena katanya di RAB itu ada semacam sistem scoring antar prajurit. Dan dengan sistem scoring kayak gini, mereka jadi kayak dikejar-kejar deadline. Dan jadi berusaha buat nangkap kriminal sebanyak-banyaknya. Kriminal ya, quote unquote. Dan kebobrokan ini juga diperjelas lagi sama data-data dari aktivis kemanusiaan yang mengobservasi tindakan-tindakan dari satuan RAB ini. Karena setiap akhir bulan, operasi penangkapan dan eksekusi yang dilakukan RAB itu selalu naik drastis gitu grafiknya. Dan udah kayak dikejar-kejar deadline sama kantor gitu. Makanya dari sistemnya yang mentingin kuantitas kriminal aja udah bisa dibayangkan seberapa kompetitif aparat-aparat yang kerja di RAB ini demi mengejar skor. Dan pasti hal ini juga naikin kemungkinan mereka buat bikin-bikin skenario palsu kayak yang dilakukan sama si Ekramul tadi. Dan kalau dari tadi yang gue jelasin soal kebobrokannya RAB ini tuh udah lumayan panjang, kebobrokan lainnya juga sebenarnya masih ada dan nggak sampai situ doang. Karena ternyata mereka juga punya torture room alias ruang penyiksaan yang biasanya dipakai buat target-target persekusi mereka. Jadi torture room ini tuh dijelasin sama seorang pria 23 tahun bernama Nafis Mohamed Alam yang sempat ditangkap sama RAB di tanggal 3 November 2021 atas dugaan penjualan alkohol secara ilegal. Dan sama kayak si Ekramul, si Nafis ini juga ditangkap secara paksa di rumahnya dan TKP-nya juga dimanipulasi sama aparat RAB. Sampai kelihatan kayak dia tuh beneran jualan narkoba dan alkohol ilegal. Bahkan di kasusnya ini juga aparat RAB itu manggil jurnalis buat datang ke TKP. Yang dimana TKP-nya itu udah keburu dimanipulasi juga sama mereka. Dan dari tempat tinggalnya itu, si Nafis ini digiring ke salah satu gedung punya RAB. Dan di sana dia itu disiksa selama 36 jam. Jadi gedung itu tuh ternyata gedung rahasianya RAB yang punya desain kayak di film-film thriller. Yang di dalamnya itu ada sel-sel rahasia dan lebih parahnya lagi ada torture room atau ruang penyiksaan khusus. Dan di 36 jam itu, si Nafis itu dipukulin, disiram air berkali-kali, disetrum, dan dia juga sempat digantung dengan kaki di atas. Dia juga bilang kalau ruangan di sana tuh beneran kayak di film-film dan udah bau kotoran dan makanan busuk. Dan dia juga bilang kalau ada algojo yang berperalatan lengkap buat nyiksa dia. Dan saking lengkapnya, di sana juga ada TV sama PlayStation buat algojo-algojonya itu main game Just Cause 3 guys katanya buat buang waktu. Terlebih lagi, 2 mantan komandan RAB tadi yang memang menjadi whistleblower ini itu juga bilang kalau torture room yang ada di sana tuh kedap suara dan punya sound system rahasia yang bisa ngeluarin suara yang mengganggu. Yang bisa bikin tahanannya makin kesiksa secara psikologis di sana. Yang bisa kalian dengerin nih cuplikannya sedikit aja.
Dia juga ngaku kalau di sana tuh dia sempat tahu nama Algojo yang nyiksa dia. Dan orangnya itu adalah Mayor Navid Kaiser, seorang torturer dari RAB. Yang kata dua mantan komandan tadi juga, ini orang emang agak sakit dan gak friendly sama aparat RAB yang lain. Jadi apalagi ketahanan, ya jelas lebih parah lagi. Ke teman-temannya aja enggak gitu ya. Walaupun memang dia itu beruntungnya nggak dieksekusi mati dan bisa bebas setelah beberapa lama ditahan di sana. Tapi tetap aja ya, itu kejadian pasti traumatis banget buat si Nafis ini. Dan dia juga kembali ditangkap sama polisi di bulan April 2023 kemarin setelah video kesaksiannya ke media DW itu naik ke publik. Dan kali ini tuh ditangkap atas kasus pornografi katanya. Benar apa enggaknya nggak tahu. Tapi ya dia masih beruntung juga kali ini karena di penangkapan kali ini dia juga berhasil bebas lagi dengan jaminan yang nggak diketahui jumlahnya berapa karena pasti nyogok-nyogok juga. Dan dari semua kebobrokannya RAB yang udah cukup panjang gue omongin dari tadi, barulah ada tindakan dari pihak luar yang mau ngebenerin satuan RAB ini. Dan tindakan ini tuh diinisiasi sama Amerika Serikat yang ceritanya paling peduli HAM. Dengan ngasih sanksi ke satuan RAB atas extrajudicial killing alias eksekusi di luar hukum. Yang aparat RAB lakuin ke si Ekramul di tahun 2018. Jadi base kasusnya tuh si kasusnya Ekramul. Jadi karena Amerika Serikat tuh punya The Magnitsky Act, mereka tuh bisa ngasih sanksi ke pihak yang melanggar hak asasi manusia di luar Amerika. Dan kali ini yang dikasih sanksi itu 7 aparat dari RAB itu sendiri. Jadi emang pas dilakuinnya sanksi ini tuh katanya napi-napi yang ada di penjara tuh sampai teriak-teriak bahagia dan percaya kalau ini tuh awal yang baik buat merubah sistem bobroknya dan ngerinya si RAB ini yang kayaknya udah super overpowered. Walaupun memang kalau kita lihat lagi lebih dalam, 7 aparat yang kena sanksi dari Amerika ini tuh nggak ada hubungannya sama kejadian besar ini. Sedangkan aparat-aparat yang ngelakuin eksekusi ke si Ekramul itu gak ada namanya sama sekali. Dan bahkan Algojo yang ada namanya dan udah cukup jelas terbukti nyiksa si Nafis tadi aja juga memang tidak ada di daftar nama sanksi tersebut. Walaupun ya at least ini juga bisa aja jadi salah satu tindakan pertama buat ngerubah sistem RAB yang bobrok jadi lebih baik ke depannya. Atau orang Amerika juga dibayar juga, kita gak ada tahu. Karena pabrik-pabrik brand-brand Amerika kan juga banyak yang di Bangladesh yang gedungnya kalau ditendang 20 orang rubuh pasti, ya kan? Jadi nggak tahu sebenarnya tujuan Amerika sepeduli itu tujuannya apa. Dan yang Bangladesh salah satu negara yang mungkin bisa dibilang memang banyak kekotorannya sih. Karena memang banyak korupnya juga di sana. Sama seperti buruh-buruh yang selalu dibayar sangat murah di sana. Jadi itu cerita soal satuan khusus yang super korup sebenarnya menjadi mercenary untuk satu bagian atau segelintir orang untuk bisa mencapai sebuah tujuan gitu ya, bisa menghilangkan orang ya kan. Jadi RAB ini memang kayak apa ya, tentara bayaran bisa dibilang di Bangladesh. Kalau kalian punya opini terkait ini silahkan drop di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know